Kata Rasul, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah sampanmu, perbaharuilah kapalmu, fa innal bahra, maka sesungguhnya lautan itu amikun, sangat dalam. Kata-kata ini penuh dengan makna yang sangat dalam. Dalam kaidah Arab disebut dengan majazinya sangat tinggi. Padahal di tengah-tengah kota Mekah di mana diketemukan ada kapal, kecuali hanya ada di tepi pantai. Apa maknanya? Dari nasihat ini bahwa hidup itu adalah kompetitif. Hidup itu adalah perlombaan. Hidup itu adalah saingan. Oleh karenanya, hidup itu harus memiliki yang sangat berarti. Kendaraan adalah sebagai tempatmu untuk menyeberang sampai ke terminal akhirat, sebagai sarana untuk membawa kamu ke tempat sana. Oleh karenanya, sampanmu perbaiki. Apa ini makna sampan? Apa ini makna kapal? Tidak lain adalah amaliyah kita. Kita akan selamat sampai pada terminal sana apabila amaliyah kita benar. Apabila amaliyah itu betul-betul sungguh-sungguh, maka itulah sampanmu. Harus diperbaiki, harus ada peningkatan, harus ada inovasi, harus ada integritas. Janganlah kita hanya cukup sholat sendiri, tingkatkan sholatlah berjamaah. Jangan kita merasa cukup sholat di rumah, tingkatkan sholat di masjid. Jangan merasa cukup kita sholat wajib saja, tingkatkan dengan sholat-sholat nawafil ghairil maktubah, baik di siang maupun di malam hari, tingkatkan. Jika kita sudah bisa baca Quran, tingkatkan terjemahannya. Jika sudah kita bisa terjemahnya, tingkatkan tafsirnya, ma'ani, bayannya, ilmu nuzulul Qurannya, ilmu mawatinun nuzul dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan perbekalan. Inilah yang disebut dengan sampan kapal. Sebab di hadapan kalian ke depan, hidup itu bersinggungan dan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث إلى أمته وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara kaum muslimin
penunai sholat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang amat mahal kali ini, khatib selalu mengingatkan, mengajak, menghimbau kepada kita sekalian untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, aspek dan aktivitas kita, baik di malam maupun di siang hari. Jadikanlah nafas kita yang bolak-balik keluar dan masuk bernuansa iman dan takwa, agar ketika nafas kita nanti hilang dan pisah dari badan kita, ada nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Saudara-saudara kaum muslimin, ada sahabat Nabi yang dekat, sangat dekat dengan Rasulullah SAW, yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam biografi kehidupannya, latar belakang kehidupannya, beliau adalah orang yang memang kasar dalam kehidupannya di daerahnya, bahkan sampai menjadi orang yang sangat zalim kepada masyarakat. Dia merampok, dia membunuh dan sebagainya. Tetapi pekerjaan itu mengalami sebuah kejenuhan dalam kehidupannya. Tidak ada titik kebahagiaan yang dia harapkan. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya dia, saudaranya, istrinya, rombongan-rombongannya dia ajak untuk menghadap Rasul, untuk bersama-sama masuk Islam. Lalu bukan sampai di situ, dia berkeliling di kota Mekah, mengacung-acungkan tangannya. Dia menyatakan dengan gagah dan beraninya di tengah-tengah orang yang ketika itu banyak kaum jahiliyah. Begitu berani dan tegasnya Abu Dzar Al-Ghifari. Saudara-saudara kaum muslimin, saking dekatnya Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ada nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan pada Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasul, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amikun." Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah sampanmu, perbaharuilah kapalmu. Fa innal bahra, maka sesungguhnya lautan itu amikun, sangat dalam. Kata-kata ini penuh dengan makna yang sangat dalam. Dalam kaidah Arab disebut dengan majazinya sangat tinggi. Padahal di tengah-tengah kota Mekah, di mana diketemukan ada kapal, kecuali hanya ada di tepi pantai. Apa maknanya? Dari nasihat ini bahwa hidup itu adalah kompetitif. Hidup itu adalah perlombaan. Hidup itu adalah saingan. Oleh karenanya, hidup itu harus memiliki yang sangat berarti. Kendaraan adalah sebagai tempatmu untuk menyeberang sampai ke terminal akhirat, sebagai sarana untuk membawa kamu ke tempat sana. Oleh karenanya, sampanmu perbaiki. Apa ini makna sampan? Apa ini makna kapal? Tidak lain adalah amaliyah kita. Kita akan selamat sampai pada terminal sana apabila amaliyah kita benar. Apabila amaliyah itu betul-betul sungguh-sungguh.
maka itulah sampanmu. Harus diperbaiki, harus ada peningkatan, harus ada inovasi, harus ada integritas. Janganlah kita hanya cukup sholat sendiri, tingkatkan sholatlah berjamaah. Jangan kita merasa cukup sholat di rumah, tingkatkan sholat di masjid. Jangan merasa cukup kita sholat wajib saja, tingkatkan dengan sholat-sholat nawafil ghairil maktubah, baik di siang maupun di malam hari, tingkatkan. Jika kita sudah bisa baca Quran, tingkatkan terjemahannya. Jika sudah kita bisa terjemahnya, tingkatkan tafsirnya, ma'ani, bayannya, ilmu nuzulul Qur'annya, ilmu mawatinun nuzul dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan perbekalan. Inilah yang disebut dengan sampan kapal. Sebab di hadapan kalian ke depan, hidup itu bersinggungan dan kompetitif. Oleh karenanya perbaiki, sekali lagi perbaiki. Bahkan Rasul selalu mengingatkan pada kita, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaiki iman kita dengan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah ketika nasihat itu dilaksanakan, sampailah kita kepada terminal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin penuh salat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, nasihat Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari ada, ya Abu Dzar, khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, hidup ini adalah perjalanan. Bawalah bekal yang sebanyak-banyaknya, yang sempurna. Bahasa kami adalah sempurna. Fa inna safara, karena perjalanan itu ba'idun, jauh. Saudara-saudara, kita paling lama hidup di dunia kata Rasul batasan adalah 63 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun atau 90 atau sampai 100. Tapi ketika kita sudah tergeletak di lubang lahat, berapa ratus tahun kita harus tergeletak? Berapa ribu tahun nanti menjelang dunia ini kiamat? Dan bukan sampai di situ, setelah kiamat ada permasalahan lain. Oleh karena itu kata Nabi, fa inna safara ba'idun, perjalananmu itu jauh. Oleh karenanya khuzizad, bawa berbekalan yang sebanyak-banyaknya. Bolehlah kita menganalogkan ketika orang itu menjelang lebaran, orang-orang pada mudik pulang kampung. Dari Jakarta ada yang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Tentunya itu ada perbekalan. Bayangkan kalau kita tidak ada perbekalan, duit kita tidak punya, makanan kita tidak punya, apa yang terjadi di tengah jalan? Sama halnya ketika kita menuju akhirat, kalau kita tidak ada bekal, maka sengsara kita. Mau minta sama siapa, mau minta tolong sama siapa? Kalau di dunia kita masih bisa meminta kepada tetangga, kepada orang-orang yang di pinggir jalan. Nanti di sana kemana kita meminta? Saudara-saudara kaum muslimin, sebanyak-banyaknya apa yang kita harus bawa? Ada batas minimal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, itu perbekalan kita. Bersedekahlah kita, berinfaklah kita, karena itu bagian daripada zad, bagian daripada perbekalan kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, kita memiliki ilmu yang bermanfaat, yang kita tebarkan, yang kita transfer kepada orang lain.
dan yang kita amalkan. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Minimal itu. Ketika kita berangkat menuju akhirat, sedekah kita tidak pernah, ilmu kita tidak punya, anak semuanya menyakitkan orang lain, orang tua. Apa yang kita harapkan? Tidak ada sama sekali. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, inilah kata Rasul, khuziz zad kamila, bawalah bekal yang sebanyak-banyaknya, yang sempurna, karena perjalananmu itu sangat jauh. Yang ketiga, pesan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil hamla fa innal 'uqbata kathudun. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, ketika kamu nanti di perjalanan, ringankan bawaanmu, karena kamu akan menemui al-aqabah, tanjakan-tanjakan kathudun yang menukik, yang terjal. Kalau bawaan kamu berat, bagaimana kamu melangkah tangga-tangga ke atas? Bagaimana kamu memanggulnya? Oleh karena itu Rasul katakan, khaffifil hamla, ringankan bebanmu. Apa maknanya? Wahai Abu Dzar Ghifari, hindari apapun bentuk yang bersifat maksiat, sekecil apapun, hindari, jauhkan. Maka itu akan meringankan beban kamu. Jangan menebar masalah di tengah-tengah masyarakat, jangan berbuat zalim kepada masyarakat, karena semuanya itu akan membebankan hidup kamu. Jika kita ahli berhutang, kurangi kita berhutang, karena hutang bagian daripada yang membebankan kita. Rasul katakan, nyawanya seorang mukmin mu'allaqun baina sama'i wal ard bidainihi, nyawanya seorang muslim melayang-layang antar langit dan bumi disebabkan karena hutang yang tidak diselesaikan. Ini pesan Rasul. Pesan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari pada hakikatnya, tetapi pada umumnya kepada kita sekalian. Oleh karena pesan-pesan inilah yang kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pesan Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amal fa inna naqidata basirun, ikhlaslah kamu dalam beramal, karena sesungguhnya Allah akan memantau, akan melihat apa karyamu, keikhlasan mana yang kamu lakukan dalam kehidupan ini. Salat usahakan seikhlas mungkin, sedekah ikhlas seikhlas mungkin, kita berbuat apapun upayakan seikhlas mungkin, tanpa ada embel-embel ini dan itu. Hindarkan semuanya itu. Jika terjadi kita bersedekah dan sebagainya, kepengin dilihat, didengar, dipandang orang lain, maka itu bagaikan Allah berikan sebuah contoh, bagaikan orang yang menabur debu di atas batu yang licin, lalu turunlah hujan yang lebat, maka tidak ada satupun debu yang tertinggal di batu itu, tinggal hanya batunya saja. Habislah sudah amaliah kita apabila ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada takabur dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya mudah-mudahan nasihat yang diberikan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang semuanya itu kepada beliau, tapi pada umumnya kepada kita sekalian, untuk kita jadikan sebuah pembelajaran, sebuah nasihat yang sangat mahal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing iman kita, Allah bimbing keyakinan kita, Allah bimbing Islam kita, Allah bimbing keluarga dan lingkungan kita, Allah bimbing negara kita, agar negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.